Oke, halo what's up guys, kembali lagi bersama kita berdua. Ini sudah lama kita nggak bikin konten. Kali ini di channel Hertol dulu ya teman-teman ya. Ceritanya collab berarti ya. Kolaborasi band kayak youtuber ternama. Padahal subscribe berseibu. Oke, di momen spesial ini ya, sebelumnya semoga kalian semuanya yang di sana itu tetap kreatif dan penuh dengan inovasi. Karena zaman ini semakin kesini semakin mencemaskan karena banyak sekali teknologi yang menggusur para sound engineer maupun editor maupun apa saja yang bergerak di bidang kreativitas. Sama seperti yang kita bahas kali ini nih Mas. Kita belum kenalan dulu. Kenalan dulu ya ini ya. Saya sudah tahu semuanya. Kamu kan nama saya Pandu Cahya. Saya editor dan kameramen ya, filmmaker lah. Di Undergrab dan di Hero juga. Wih, mantap pokoknya. Serabutan, men. Nah, ngomong-ngomong, ini Pandu ini yang bikin nama Hertol nih, teman-teman. Itu dulu. Pas kan? Dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah yuk Mas bikin edukasi. Ya, betul. Namanya apa ya? Segmennya namanya Mas. Namanya itu segmen, aslinya itu enggak nama channel ya Mas ya. Benar. Nama segmen. Akhirnya dulu Hertol itu. Nah, Hero tutorial. Dulu di channel saya itu juga Hertol. Iya, betul. Ya, dulu juga Hertol. Terus sekarang di Mas Jeffrey karena YouTube-nya sudah kandas. Ya, benar. Akhirnya jadi Hertol Audio. Ya, saya jadinya catatan penting. Tapi sudah saya ganti. Ya, ganti terus. Ya, itu gara-gara dosen kalau itu. Iya. Jadi Pandu Cahya saya itu. Kalau yang penasaran bisa langsung ke channelnya Pandu Cahya aja. Nah, kali ini kita bahas ini Mas. Saya berhari-hari ini tuh cemas gitu. Cemas kenapa? Bingung. Dan mesti mikirin, wah Mas Jeffrey kasihan gitu kan. Ini kasihan, soalnya saya juga kasihan gitu. Kita bahas dulu mengenai audio. Oke. Ya, tema ini yang kita bahas yaitu Web EA. Web EA ya Mas. Artificial Intelligence ya. Iya, Artificial Intelligence yang sekarang sudah marak sekali. Banyak hampir semua perusahaan besar ngeluarin sendiri Mas. Iya. Sebelumnya aku nggak tahu ini. Dari Mas Jeffrey adalah salah satu user Cubase. Cubase ngeluarin nggak ya? Kalau AI belum ya. Belum. Kalau dari audio ada banyak yang sudah mengeluarkan AI lah kalau bahasa kerennya. Ya. Cuman ya beberapa produk. Kalau Cubase kemungkinan tidak, karena Cubase itu didesain untuk profesional, hanya yang profesional aja yang pakai Steinberg gitu. Oke. Kita bahas kalau video nanti aja lah ya. Kita bahas ke audio dulu ya ini ya. Oke. Berarti udah ada beberapa. Ya, beberapa, cuman Cubase belum ya. Cubase belum, tapi di dalamnya sudah disertakan pintasan-pintasan untuk mendekati ke AI tersebut. Berarti plugin atau bukan fitur. Jadi di dalam fitur itu kita sudah disediakan banyak banget kemudahan. Contoh kayak kalau kita quantize atau merapikan track, auto quantize gitu ya. Tapi semua masih dioperasikan secara manual karena si Cubase beranggapan bahwa user-user mereka adalah orang-orang yang kreatif, makanya perlu eksplorasi di dalamnya gitu. Gitu. Oke. Kalau gitu sekarang yang saya tanyakan. Saya kemarin sempat lihat konten Hertol. Mas Jeffrey itu Mas Jeffrey membandingkan guru besar saya yaitu Adobe Podcast. Sungkem dengan Adobe Podcast. Sungkem suhu. Adobe Podcast dengan RX. Asu. Saya jujur ya teman-teman. Saya pengguna Adobe dari kuliah tahun 2014. Sekitar, dan saya langganan ya, kita anti bacaan ya. Oke, siap. Kita anti bacaan. Kalau pengen murah beli di 7BL. Sama aja. Ya, kalau pengen murah beli di JBL. Tapi ya cloningan. Nah, Setelah itu
dengan saya akhirnya diperkenalkan dengan Mas Jeffrey yaitu RX. Dulu RX 8 dulu ya. RX 8. Dulu RX 8. Setelah itu kan untuk kebutuhan film. Setelah itu RX 9 dan itu sangat banget Pol membantu pekerjaan saya. Nah, betul. Saya kaget kemarin keluar ada podcast itu IE itu IE Enhance itu kan, Enhance bandingkan dengan RX 9. Hasilnya gimana? Kalau hasilnya tetap RX lah, karena tetap RX ya. Ya, karena si RX sendiri memang diproduksi jauh-jauh hari gitu. Maksudnya diproduksi benar-benar untuk sesuatu yang benar-benar profesional gitu, dan kita pun juga enggak sepenuhnya auto, karena kalau waktu kita pakai Adobe itu kan auto, ya udah itunya jadi segitu ya sudah gitu. Tapi kalau RX kita oke nih, si AI-nya atau si chipnya atau robotnya tuh ngasih segini. Kita bisa custom lagi tuh. Oh, ternyata masih kurang, kita tambah. Oh, ternyata kebanyakan, kita kurangi gitu. Oke. Gini, kalau nggak salah RX itu mainnya nggak di frekuensi. Iya, spectral layer, frekuensi. Mainnya sudah sampai ke spectral layer. Iya, benar. Dan saya nggak yakin kalau web IE sudah sampai spectral. Iya, ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Karena untuk saat ini loh ya, nggak untuk masa depan loh ya. Iya, saat ini ada. Mungkin si Adobe pun juga menyertakan itu, tetapi akurasinya nggak sedetail si RX gitu. Oke. Ini salah satu produk aja teman-teman. Jadi sebenarnya kita ada beberapa. Kita nggak menjelekkan, kita cari jalan tengahnya aja. Iya. Karena ini keduanya itu ada kelebihan ada kelemahannya. Iya, benar. Salah satu kelebihannya Adobe Podcast yang pertama Indonesia paling sukai. Iya, gratis. Gratis. Betul. Dan isi mudah user, mempesan mudah user, Mas. Iya. Dibandingkan dengan RX, betul. Jadi kalau teman-teman enggak terbiasa dengan editor, enggak terbiasa dengan editing, lihat frekuensi banyak ya toh kan. Kalau RX frekuensi banyak. Iya, benar. Padahal gampang loh ya. Tinggal mencet-mencet tuh sebenarnya gampang. Ngeklik karena auto kan dia kan juga asisten. Sama. Cuma kalau nggak terbiasa nonton lihat frekuensi banyak, ada menunya banyak juga. Tetap milih Adobe Podcast, tinggal upload, download. Iya, selesai lah. Walaupun kualitasnya memang beda Karena kalau kita pakai yang RX atau semacam RX itu, jadi bahkan suara ombak pun bisa hilang gitu. Iya, benar. Jadi nanti kalau mau membuktikannya, saya ada rencana mau membuktikan itu juga. Kalau kemarin kan Mas Jeffrey itu langsung live, langsung ngomong sambil bisikan-bisikan itu. Benar. Kalau saya nanti dari segi film. Iya. Jadi dari segi film saya udah ada footage. Ada footage dulu film itu video klip lah di ombak. Nah, nanti teman-teman bisa lihat seberapa powerful overpower RX 9 itu. Sekarang udah 10, Pan. Sudah 10 ya? Kamu kan udah 10. Oh iya, RX 10 lah ya, RX 10. Seberapa overpower RX 10. Nah, itu kalau yang noise reduction, pernoisan atau itu kalau dari pernoisan ya. Iya, betul. Sekarang tak tanya kalau dari segi ini, Mas. Kemarin aku ini sempat lihat ada vocal remover. Ya, vocal remover ya, si RX pun juga ada. Itu Mas Dewi belum nyoba ya? Vocal remover kalau di RX sudah. IE belum. IE ya? Iya. IE belum. Nah, singkat cerita kemarin aku sempat nyoba. Dan nggak akurat. Ya, masih ada bocorannya dikit-dikit pasti. Masih ada bocorannya dikit, terutama di backsound. Backing vokal. Masih. Itu masih ada. Dan kemarin kita lihat ada beberapa alat musik yang ikut hilang juga. Bener. Nah, itu dan cenderung jadi mono, Mas. Ya, bisa jadi. Itu kenapa ya? Apa IE nggak bisa stereo apa? Bukan. Karena mungkin fitur yang digunakan itu gratis atau memang
Ya intinya ndak yang untuk profesional. Kalau salah satu yang untuk profesional semacam sebenarnya di Cubase itu ada Cubase Spectra Layer namanya. Itu salah satu ya saingannya si RX lah itu. Cuman biarpun saya user Cubase tapi tetap suka si RX gitu. Sama saya juga pakai RX ya. Walaupun sudah ada podcast ya, tetap RX ya. Kita beralih lagi setelah dari noise remover, vocal remover. Ini yang paling signifikan. Apa itu? Membuat musik. Asu Mas. Bajingan. Aku ngeband ya. Para pembuat AI. Woi. Aku ngeband ke tahun 2011. 2009. Aku ngeband ket popopan bro, tanganku kapalin bro, dolanan drum bro. Saiki sekarang AI tinggal ketik musik metal, kunci dari ini gini cuman ketik dari teks Mas. Ya bisa. Dari teks jadi musik. Woi, Anda merusak karya seni. Tolong jagalah ilmu Anda. Tolong muhasabah diri Anda. Nah, itu gimana ini Mas? Ya kalau itu sebenarnya ya membantu untuk teman-teman yang mungkin suka bermusik atau yang hanya iseng-iseng aja gitu. Tapi untuk kelas profesional atau orang yang benar-benar hobi, kemungkinan besar nggak mungkin pakai itu karena musik itu kan dari kreativitas yang dipadukan. Terus bener. Kemudian ada juga yang dari keresahan. Ya benar. Intinya rangkuman dari segala imajinasi dituangkan ke situ. Nah sedangkan si AI itu sendiri kan nggak tahu imajinasinya kita kayak gimana. Tapi kan imajinasinya kita bisa tuangan di teks langsung jadi. Tapi kurang akurat dan komposisinya pun jauh dari persepsi kita. Jadi awal mula kita pikir wah ini gini. Ternyata jadinya nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Oke. Berarti random ya? Ya random, jadi bejonan ya berarti ya. Beruntung. Dan komposisi untuk instrumentalnya itu untuk saat ini kurang musikalitasnya tuh kurang gitu. Oke. Mending kita manual dengan bantuan AI untuk kita mengkomposisi daripada kita pasrah udah dibuatin langsung jadi, itu beda. Ini Mas, ini ada pertanyaan dari netizen itu apa? Netizen yang anjing. Ini ada yang mendebat soalnya Mas. Kalau itu musikalitas sekarang kan MIDI banyak Mas. Drum MIDI banyak. Apa bedanya? Beda. Jadi jelaskan. MIDI itu adalah salah satu alat untuk membantu menyalurkan kreativitas supaya menjadi hasil yang lebih maksimal gitu. Touch-nya tetap kita nih. Misal piano nih, kita pengen pakai sample sound ala Berlin, ala LA, ala ini. Nah, Western gitu ya. Kita terbantu dengan MIDI itu. Tapi touch, feel dan progresi chordnya masih ada di kita gitu. Bukan robot gitu. Gitu. Yang membedakan di situ, kayak membedakannya di situ ya. Kalau misal drum, biarpun kita pakai drum elektrik, itu. Nah, pukulannya ini kan yang punya feel kan si drummer gitu. Iya. Walaupun gambarnya juga sesuai drummernya juga. Iya, benar. Enggak manut robotnya ya. Betul. Kalau suruh buatin robot ya nanti deg-dedak ya gitu terus kemudian fill in-nya gini. Nah, sedangkan fill in itu kan banyak sekali. Banget ya. Ada entah itu macam-macam lah. Ya kemungkinan tahun 2100 mungkin ya baru robot bisa menandingi seperti itu. Kalau jadi ya. Si robot ini sudah diaplikasikan punya emosi seperti manusia. Nah, itu bisa. Dan ini udah banyak sih, udah lumayan lagi perkembangan kalau aku baca-baca ya. Nah, kalau habis dari musik, sekarang kita nyindir para voice over. Kemarin ini sorry kalau saya salah, tolong dibenarkan, tolong tulis kolom komentar. Saya soalnya nggak baca, jujur aja nggak baca, cuman lihat aja berita.
TV One atau apa gitu, pembawa acaranya pakai EA. Dia si apa? News anchor-nya. TV One atau apa? Itu nggak tahu hoax atau enggak ya. Tolong dibenarkan misalnya. Nah, kita nggak membahas itunya. Tapi kita bahas tentang voice over EA. Iya. Itu udah tahu kan? Sudah. Nah, voice over EA itu gimana itu? Dari voice over sampai ke visualnya itu. Kalau dari audionya dulu aja, guys. Kalau audio no problem sih sebenarnya, cuman ya nuansanya jadi robot gitu. Jadi kalau dulu kan cuman bisa Google. Iya, betul. Cuman ya kan? Rasanya itu memang beda. Jadi untuk kita pendengar pun juga ya itu EA udah gitu. Tidak ada ikatan emosional gitu. Tapi kalau human atau manusia yang ngomong itu kita bisa merasakan, biarpun kita nggak lihat pun emosinya itu kerasa gitu. Kerasa ya. Berarti pesannya lebih tersampaikan berarti. Lebih tersampaikan manusia. Lah iya, maksudnya kalau VO beneran gitu loh. Betul. Kalau EA mungkin barangkali perusahaan menekan budget atau apalah gitu. Iya bisa. Berarti gini Mas, bisa saya simpulkan dari semuanya itu kalau dari musik terus VO itu yaitu feel. Ya, feel, betul. Nomor 1 adalah feel. Betul. Itu yang nggak bisa dikalahkan. Yang nggak bisa dikalahkan untuk saat ini. Untuk saat ini. Karena ya itu kalau makhluk hidup itu dinamikanya tuh adalah gitu. Jadi punya dinamika, sedangkan robot ya udah gitu aja. Nah dari hadirnya EA ini sempat ada kendala nggak? Enggak. Kalau kendala, atau malah dapat? Iya, kalau dapat keuntungan. Untuk saat ini untuk edukasi mengenai itu dapat ya. Oke. Tapi kalau untuk pekerjaannya beberapa lah, nggak semuanya tapi beberapa. Kadang ada yang bang aku bikin narasi untuk video konten tapi ini kok gini ya gitu. Tolong dibenerin dong. Nah, paling gitu. Jadi dari not-nya apa parts? Iya, dari mungkin ada beberapa yang nggak balance gitu. Nadanya. Nadanya atau dinamikanya, terus artikulasi. Benar, terus suruh ngemastering atau ngemixing antara musiknya dan narasinya gitu. Masih butuh kok. Masih lumayan butuh lah ya. Manual. Lumayan ya. Oke, nah terus nih terakhir nih. Pesan buat para yang pekerjaan seperti Mas Jeffrey, sound engineer atau home recording. Ya, ini pesen lah buat teman-teman Hertol dari Sabang sampai Merauke. Intinya kita itu sebagai sound engineer itu adalah pekerja kreatif dan harus inovatif, terutama inovatif. Jangan menutup diri, tetap terbuka sama perkembangan zaman. Jadi jangan wah AI itu gini, teknologi itu gini. Enggak, kita harus ngikuti. Ya. Kita ngikut terus ada peluang di mana, terus kemudian ini menguntungkan untuk produksi kita dan lain sebagainya. Pokoknya ikuti terus perkembangan zaman. Jangan terlalu idealis. Ya, betul. Jadi intinya ngikuti terus, jangan sampai ketinggalan karena kita memang bekerja di dunia kreatif. Kalau bisa dikombin, dikombinasikan aja. Gitu. Iya, gitu. Jadi intinya wis ngono wae. Pokoknya semangat. Jangan menyerah untuk belajarlah yang giat dan praktek. Biar bisa beli rumah. Oke, nah ini kan udah nih kita bertanya-tanya mengenai audio ya. Nah, jadi kita akan lanjut. Aku juga banyak pertanyaan nih, Wan, mengenai video itu karena sering banget aku lihat beberapa video di TikTok, di Instagram, terus banyak lah di short video dan lain sebagainya itu. Lanjut di channelnya Pandu Cahya. Karena turunnya CapCut di PC, hadirnya CapCut di PC. Apik, Mas. Asli. Apik, Mas. Wis tak bedek iki, cuy. Apik, Mas.